Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Media Sinau, bersama saya Samsul Hadi Saputra. Kali ini kita akan sharing atau berbagi tentang CorelDRAW. Kali ini kita akan masuk ke materi 5 yang berisi tentang bagaimana membuat dan mewarnai objek, kemudian pewarnaan objek, shape dan outline, kemudian perbedaan objek dengan curve, merubah objek menjadi curve, kemudian merubah outline menjadi objek, kemudian perbedaan membuat garis dengan outline dan objek. Oke, kita mulai aja. Kita buka aplikasi Corelnya. Yang pertama kita akan membuat dulu objek sederhana ya dengan CorelDRAW. Oke, mungkin kita akan membuat objek yang mudah saja karena ini masih dasar. Pertama kita siapkan dulu membuat kotak di rectangle tool. Oke, kita drag seperti ini. Oke, ini disebut dengan objek atau objek defaultnya dari CorelDRAW. Nah, supaya objek ini bisa kita rubah bentuknya sesuai dengan selera kita harus menambahkan pointer pada objek atau node pada objek. Nah, ini disebut dengan node. Ini node, ini node, ini node, ini node. Nah, supaya objek ini bisa kita tambahkan nodenya, objek harus dirubah menjadi curve. Nah, sementara objek ini belum kita jadikan curve, ketika kita mau menambah node belum bisa. Nah, cara menambah node itu menggunakan ini shape tool. Nah, ketika saya klik 2 kali tidak bisa ini. Nah, supaya bisa kita menambahkan nodenya, kita harus rubah dulu objek ini menjadi curve dengan cara arrange, kemudian convert to curve, atau cara cepatnya menggunakan shortcut Ctrl Key. Oke, kalau sudah seperti ini, kita bisa ubah objek ini atau menambahkan nodenya dengan shape tool. Kita klik 2 kali. Nah, ini ada nodenya. Klik. Nah, setiap node ini bisa kita tarik atau kita rubah posisinya untuk membentuk objek yang kita inginkan. Nah, itu perbedaan antara objek dengan curve. Nah, oke, kita akan untuk menghilangkan nodenya bisa diklik 2 kali. Oke, ini hilang. Nah, oke, sekarang kita akan coba membuat mungkin objek yang simpel dulu. Oke, kita ikuti aja. Oke, karena bentuknya sudah curve, bisa kita tarik nodenya. Nah, kemudian kita akan coba membuat sisi sini melengkung, sini juga melengkung. Nah, caranya gimana? Tinggal kita klik salah satu nodenya, kemudian pada convert to curve ada gambar melengkung seperti ini, kita klik. Nah, nanti otomatis akan keluar tanda panah 2 seperti ini, berarti ini bisa kita tarik untuk dijadikan lengkung atau curve. Oke, kurva ya. Nah, ini kita atur, kita sesuaikan. Ini juga gitu, kita klik salah satu, kemudian kita aktifkan curve. Oke. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya kita coba buat lagi objek yang kedua. Mungkin kita akan buat pesawat-pesawatan yang simpel aja ya. Oke, langkahnya sama kayak tadi. Mungkin bisa kita atur posisinya. Oke, supaya posisinya berada di tengah atau rata secara vertikal. Sorry, ini secara horizontal ya. Berarti ditekan tombol E. Pada keyboard langsung otomatis objek akan rata secara vertikal. Nah, coba ini kita buat mungkin sayap pesawat. Sorry, ini harus dirubah dulu, arrange, kemudian convert to curve. Oke, ini bisa kita tambahkan nodenya, kita tarik misalkan seperti ini.
nodenya seperti ini. Nah, mungkin ini kita kecilkan. Oke. Jadi. Nah, kemudian mungkin objek yang lainnya kita bisa memanfaatkan segitiga atau poligon, bisa dengan sudutnya 3. Oke, ini kita putar biar sudutnya berada di sebelah kanan. Kita putar mungkin min 90 derajat. Nah, seperti ini. Oke, biar vertikal rata secara vertikal, secara horizontal, tinggal klik keyboard E. Nah, nanti dia akan lurus dengan sendirinya. Oke, ini bisa kita geser ke sini. Oke, mungkin kita tambahkan objek yang lainnya. Tetap pakai rectangle ya. Oke, supaya bentuknya lengkung kanan dan lengkung kiri, kita bisa memanfaatkan shape tool. Oke, sebelum objek kita jadikan curve ya, ketika kita manfaatkan shape tool ini, ke semua sudutnya akan ngikut. Nah, beda kalau sudah kita jadikan curve tadi ya, hanya salah satu node saja yang bisa kita tarik. Tapi kalau ini salah satu node kita klik, nanti dia akan ngikut semua. Oke, sini ya. Nah, sekarang tinggal kita atur, kita tambahkan objek ini, kita gandakan. Kita bisa menggunakan edit copy paste atau langsung Ctrl D, Ctrl D. Kita pakai ini, bisa edit copy, edit paste. Oke, kita geser ke sini. Nah, untuk menyeleksi kedua objek biar cepat ya menggandakannya, ini bisa didrag seperti ini. Nah, kemudian di copy, edit copy, edit paste. Kita geser untuk sayap yang sebelah sini. Nah, supaya posisinya sama dengan ini, kita mirror, kita balik dengan cara mirror horizontal. Kita klik, jadi. Nah, oke, selesai. Tinggal kita pewarnaan. Oke, misalkan objek yang sini kita kasih warna ini biru muda ya, kemudian abu-abu aja lah. Oke. Ya, kemudian yang ini kita kasih warna biru. Oke, ini kemudian misalkan oranye, ini juga oranye, bisa kita drag oranye semua. Oke, ini biru. Oke. Nah, supaya badan pesawat berada di atasnya, atau nggak kelihatan ya, berada di atasnya objek sayap ini, berarti ini harus kita tarik ke depan, karena posisi sekarang pesawat berada di belakangnya sayap dan ekor. Nah, supaya berada di depan objek yang lain, ini bisa kita menggunakan order, klik kanan, order into front of layer, atau kalau shortcutnya menggunakan shift backup. Oke, kita klik, nah otomatis berada di depan. Nah, terus objek ini maunya berada di belakangnya sayap, berarti klik kanan, order to back of layer. Nah, ini juga gitu, klik kanan, klik kanan, order to back of layer. Oke. Oke, sekarang kita ngatur garis tepi ya, atau outline pada objek pesawat ini.
Nah, setiap objek defaultnya nanti akan ada outline atau garis tepinya. Nah, ini bisa kita atur tebal tipisnya. Nah, coba kita atur di badan pesawat dulu. Ini misalkan masih bawaannya 0,2 mili. Nah, ini bisa kita atur. Kita tambah jadi 2,5 misalkan. Nah, ya, jadi 2,5. Ini juga gitu. Kita jadikan 2,5. Oke, ini juga 2,5. Oke, sorry, 2,5. Oke, ini juga 2,5. Oke, sudah. Ya, untuk garis tepi ini juga kita bisa kasih warna. Nah, caranya tinggal klik objek yang ingin kita kasih warna garis tepinya, tinggal pilih warna di sini. Untuk mewarnai objeknya tinggal klik kiri, tapi kalau untuk mewarnai garis tepinya itu menggunakan klik kanan. Misalkan saya ingin ngasih warna hijau, klik kanan pada warna hijau, klik, otomatis dia akan jadi warna hijau. Nah, kita kembalikan ke warna hitam aja, seperti itu ya. Oke, biar nampak lebih menarik, kita tambahkan dulu objek yang lainnya. Oke, misalkan kasih bayangan. Oke, arrange convert to groove. Oke, ini misalkan seperti ini. Kita kasih ini. Oke, kita kasih warna yang agak gelap. Oke, seperti ini. Oke, objek yang kita buat ini bisa kita hilangkan untuk garis tepinya ya, atau outline-nya, dengan cara kita klik dulu objeknya. Kemudian di sini ada warna yang ada tanda silangnya, warna putih ada tanda silang hitam. Ini klik kanan, ini berarti kita tidak memberi warna pada konturnya atau outline. Kita klik, nah otomatis warna garis tepinya akan hilang. Oke, gitu ya. Kalau pengen ngasih lagi ya kita klik kanan di objeknya. Sorry, ini kita ganti lagi jadi 2,5. Oke, mungkin kita kasih efek lagi di sini biar lebih menarik. Oke, kita hilangkan garis tepinya, kita gandakan, edit, copy, edit, paste. Oke, kita mirror seperti ini. Oke, ini mungkin agak dikecilkan dikit, kasih warna yang gelap sekali. Oke, objek pesawat jadi. Nah, sekarang berikutnya, nah sekarang merubah outline menjadi objek ya. Oke, garis tepi ini ketika kita ngasih warna menggunakan klik kanan, tapi kalau objek untuk ngasih warnanya menggunakan klik kiri. Nah, ini bisa kita rubah, garis tepi ini bisa kita rubah menjadi sebuah objek, tidak lagi menjadi outline atau garis luar, garis tepi. Nah, coba kita gandakan dulu, ini kita blok,
kemudian kita gandakan Ctrl D atau copy paste ya, bisa ya, duplikat, ini Ctrl D, klik, nah kita geser. Oke, nanti kita akan tahu perbedaannya, keuntungan menggunakan garis tepi yang sudah dijadikan objek atau yang masih berupa outline ya. Yang bawah kita coba garis tepinya ini kita jadikan objek dengan cara arrange, ketika garis tepi ternyata harus satu-satu ya untuk merubah objeknya. Jadi kita klik dulu gambar badan pesawat, kemudian pilih arrange, pilih convert outline to object. Oke, semuanya kita buat gitu, yang segitiga juga gitu, arrange, convert outline to object, kemudian ini juga gitu, arrange, convert outline to object. Oke, ini juga gitu, arrange, convert outline to object, ini arrange, convert outline to object. Oke, nah outline yang sudah kita jadikan objek, untuk memberi warna sudah tidak lagi dengan klik kanan tapi klik kiri, karena dia berubah objek. Coba saya klik kiri, klik, nah jadi dia bisa berubah warnanya ya. Terus karena dia sudah jadi objek, ini bisa kita pisah dengan objek yang satunya. Saya klik, saya geser ke sini, nah dia sudah menjadi objek tersendiri. Nah, kelebihannya apa? Nah, misalkan ini kita grup dulu ya, biar menjadi satu, arrange grup, mana grupnya, ini grup, kemudian kita besarkan. Nah, coba misalkan saya pengen cetak di sebuah ukuran yang besar, tinggal saya tarik ke sini. Nah, oke, coba kita lihat perubahannya. Nah, kalau objek atau outline yang sudah kita rubah jadi objek tadi, ukurannya tidak akan berubah, tetap. Nah, garis tepinya akan tetap karena dia sudah berubah objek. Tapi yang objek dengan garis tepi tadi, dengan outline tadi, ya otomatis dia akan makin mengecil karena ukurannya kita perbesar, tapi outline-nya tetap 2,5 tadi. Nah, dengan ini kita harus, kalau dengan kontur masih berupa, dengan outline masih berupa garis tepi tadi, kita harus atur lagi supaya sesuai dengan ini. Nah, itu kelemahannya. Oke, harus diperbesar lagi. Nah, seperti ini. Nah, dan seterusnya. Ya, tapi kalau sudah kita jadikan objek tadi, dia akan mengikuti sesuai dengan ukuran yang kita ingin, karena dia sudah tidak jadi kontur lagi. Oke, itu materi kali ini ya, singkat-singkat saja, yang penting paham dulu ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mudah-mudahan bermanfaat.